Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Pasukan umat manusia mendorong maju dari keempat arah dan mengepung pasukan Disa dalam radius kecil, kurang dari 30 mil, area persegi. 30 mil, itu adalah jarak yang bahkan pemanah tingkat senior magus terlemah pun bisa melintasi panahnya. 30 mil, salah satu dari 4 pasukan manusia, yang bertempur melawan pasukan utama Disa, mampu meluncurkan serangan fatal dan berskala penuh ke musuh di tengah pengepungan mereka. Panah yang melesat seperti badai yang mengamuk, sambaran petir yang menyambar guntur yang keras dan mengguncang langit, ular raksasa, yang menyemprotkan racun di sungai seperti banjir, prajurit keluarga Kuafu yang melemparkan batu besar terus-menerus ke arah pasukan Disa, dengan setiap batu menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Semua jenis serangan terus-menerus diluncurkan ke pasukan Disa dari segala arah, dengan cepat melemparkan pasukan besar bulan darah ke dalam kekacauan. Para pemuda klan Yu ini dikirim oleh keluarga bangsawan mereka untuk mendapatkan kontribusi dan kekayaan, tetapi mereka sudah berada di ujung kecerdasan mereka. Mereka sekarang menangis putus asa ketakutan. Mereka mengepung diri dengan pengawal mereka dan mencoba melarikan diri ke arah barat, tetapi di sana ular berbisa menunggu mereka, yang menyemprotkan aliran racun besar ke wajah mereka, menyebabkan mereka melarikan diri ke utara. Namun di utara, para pejuang hebat dari keluarga Kuafu menunggu mereka, yang menghancurkan beberapa dari mereka menjadi pasta daging. Tuan muda yang putus asa dan kaya ini menangis lebih keras, berteriak bahkan dan berbalik ke arah pintu keluar lembah tempat Jihao berada. Melihat para prajurit klan Yu itu melarikan diri ke arah mereka, Yumu tertawa jahat. Pada saat yang sama dia tertawa, awan kabut besar naik ke udara dan menyelimuti seluruh area dalam radius beberapa mil. Hujan hijau samar dan beracun mengalir dari awan itu ke ribuan prajurit budak dan budak itu, mengubahnya menjadi genangan darah hitam dan lengket, yang membuat pemuda klan Yu segera kembali ke timur. Namun, segera setelah mereka mengambil beberapa langkah ke arah timur, mereka sadar bahwa timur adalah tempat di mana mereka awalnya melarikan diri. Melihat binatang guntur yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arah mereka sambil membuat raungan seperti guntur, para pemuda ini akhirnya menyadari parit tempat mereka berada. Mereka semua berbalik dan mulai menangis dan berteriak, sambil melarikan diri menuju menara ilahi. Para prajurit mulai melarikan diri kembali menuju menara ilahi dari segala arah sambil berteriak dan menggeram dengan suara serak. Para pemuda dari keluarga bangsawan semuanya mendorong para prajurit budak ke pinggiran luar lingkaran penjaga, menggunakan mereka sebagai perisai manusia. Mereka digunakan untuk memblokir serangan masuk terus-menerus dari para prajurit manusia, sementara para bangsawan muda sendiri melarikan diri secepat yang mereka bisa menuju menara ilahi. Masing-masing dari mereka saat ini mencoba untuk mendekati menara sedekat mungkin. Disa berdiri di lantai pertama menara dengan mata terbuka lebar dan menatap semua prajurit yang melarikan diri. Dia sangat terkejut sehingga ketiga matanya dan sudut mulutnya berkedut intens. Dia telah bertanggung jawab atas pasukan bulan darah ini hanya kurang dari 3 tahun. Dibandingkan dengan pasukan elit berpengalaman lainnya yang memiliki reputasi besar di antara dinasti Yu, pasukannya lebih lemah sejauh menyangkut peralatan dan pengalaman pertempuran. Namun, tidak peduli apa, pasukannya masih menjadi salah satu pasukan resmi bulan darah. Disa tidak diragukan lagi dan sangat percaya bahwa setiap prajurit di bawah komandonya sangat berani. Dia percaya bahwa itu dia akan bisa mengalahkan pasukan barbar manapun dengan satu pertarungan, bahkan jika pasukan itu memiliki prajurit 10 kali lebih banyak. Tapi, hari ini, hanya dalam beberapa jam, pasukan Blood Moon yang hebat di bawah komandonya telah runtuh dalam keadaan yang menyedihkan. Tuhan, kita tidak bisa menahan ini lagi. Salah satu wakil komandan dekat Disa berkata dengan suara rendah. Tolong Tuan, ambil spanduk dan, mempersiapkan, bersiaplah untuk. Ambil spanduk dan bersiap. Disa melirik dengan penuh rasa jijik pada wakil komandan itu, yang biasanya cukup dekat dengannya dan dihargai olehnya, dan berkata, apakah Anda meminta saya untuk meninggalkan prajurit saya dan melarikan diri demi keselamatan saya sendiri? Hal semacam ini, tidak, Saat dia berbicara,
aliran cahaya merah darah yang dilepaskan oleh menara ilahi mulai bergerak cepat. Bersamaan dengan itu, riak besar seperti air muncul di udara dan menyebar dengan cepat. Melihat ini, wajah Disa langsung kembali. Ekspresi tenang dan percaya diri muncul kembali di wajahnya. Dia tersenyum, lalu melambaikan tangannya sembarangan. Bersamaan dengan itu, potongan-potongan besar kristal sihir melesat keluar dari sekitar pergelangan tangannya dan dengan cepat diserap oleh menara ilahi. Aliran cahaya merah darah naik langsung ke udara, dan segera melengkung ke belakang, menghantam keras tanah di samping menara. Setelah itu, berkas cahaya merah darah melonjak keluar bersama dengan suara dengungan yang mengerikan. Dengan kekuatan besar bulan darah, berkas cahaya itu dengan cepat mengukir formasi sihir besar yang memiliki radius mil di tanah. Kedalaman formasi ini diukir ke tanah adalah zang. Masing-masing garis tampak halus dan alami, membuatnya terlihat seolah-olah itu adalah pola formasi yang diukir secara alami. Pola formasi sihir ini dipenuhi dengan cahaya merah darah yang lengket seperti cairan. Udara mulai bergetar dan bumi mulai bergetar. Para prajurit dari klan Thunderluster itu berteriak dengan hati-hati untuk menghentikan tunggangan mereka. Di front barat, para magus Priest dari Northern Wastelen memerintahkan ular mereka dengan hati-hati untuk berhenti menyerang juga. Mata semua orang sekarang tertuju pada menara ilahi, yang sekarang terbungkus aliran cahaya merah darah. Hanya para prajurit dari keluarga Kaufu di sisi utara, yang secara magis kuat dan memiliki tubuh kokoh seperti dewa tetapi pikiran sederhana, masih melambaikan tiang besar mereka sambil terengah-engah, dan menghancurkan musuh di depan mereka seperti memukuli tikus, dan terus mendorong ke depan tanpa menunjukkan rasa takut. Formasi merah darah yang sangat besar di tanah tiba-tiba melepaskan cahaya terang yang menyilaukan, dari mana puluhan ribu siluet muncul dengan cepat. Menara ilahi Disa memancarkan seberkas cahaya merah darah pekat lainnya, yang terhubung dengan cahaya menyilaukan lain yang dilepaskan oleh formasi itu sendiri. Dua aliran kekuatan besar bergabung bersama, menyebabkan udara tiba-tiba berputar. Setelah ini, puluhan ribu prajurit klan Yu dan klan Jia yang bersenjata lengkap berjalan langsung dari udara. Menara ilahi lain muncul di udara, dan kedua menara itu secara bersamaan melepaskan aliran cahaya merah darah yang lebih terang. Ada seorang komandan klan Yu berdiri di lantai pertama menara ilahi yang baru muncul, tersenyum dan mengangguk pada Disa dan berkata, "Disa, situasimu sepertinya tidak begitu baik, bukan?" Disa mengangkat tangan kanannya, menekan dadanya sendiri, sedikit memberi hormat kepada komandan muda itu dan berkata, "Dimo, terima kasih atas penguatan Anda. Anda tahu apa, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal seperti itu dan datang begitu cepat. Yah, orang-orang barbar bodoh ini tidak akan pernah bisa menang melawanku. Sebenarnya, saya sedang memikirkan cara untuk meluncurkan serangan balik." Dimo merentangkan tangannya dan tersenyum tipis. Disa memandang Dimo dan tersenyum sopan juga. Mereka berdua mengerti dengan jelas bahwa mereka berasal dari keluarga cabang keluarga Di yang paling mulia. Oleh karena itu, bahkan jika mereka terbunuh di medan perang, mereka akan memilih cara Mai yang paling layak. Ingin membuat seorang bangsawan dari klan Yu untuk mengakui bahwa dia telah gagal adalah tidak mungkin. Bagus, karena kamu sudah merencanakan serangan balik, aku berasumsi bahwa kamu tidak akan keberatan sedikit pun bantuan dariku, kan? Dimo melirik Disa sambil tersenyum dan berkata, "Karena kita semua bersaudara dari keluarga yang sama, kamu harus memberikan tambang tungsten dingin ajaib milikmu kepadaku." Disa menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan pada Dimo dan berkata, "Itu cukup adil. Tambang tungsten dingin ajaib itu adalah milikmu sekarang. Bulan depan adalah hari ulang tahunmu, aku hanya akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah ulang tahunmu yang lebih awal." Dimo tertawa terbahak-bahak lalu melambaikan tangannya ke udara, bersamaan dengan itu, puluhan ribu prajurit elit dengan cepat bergegas keluar dari formasi sihir. Tepat setelah itu, kedua menara ilahi mulai bergetar hebat, dan dua aliran cahaya merah darah melesat keluar dari kedua menara. Bahkan lebih puluhan ribu prajurit ras non-manusia diteleportasi, melalui formasi sihir di tanah, tetapi kali ini, butuh waktu lebih lama. "Disa, aku senang kamu datang membantuku," kata Disa sambil memberi hormat kepada komandan klan Yu yang baru tiba. "Disa, karena aku sekarang membantumu, aku harap mulai sekarang, kamu tidak akan muncul di sekitar Nona Siumoer lagi."
Disa dengan sopan memberi hormat kembali kepada Disa dan berkata, bagaimanapun, kamu adalah pria yang bertunangan, dan perhatianku lebih dari cukup untuk Nona Xiumoer. Itu benar-benar adil dan masuk akal, aku tidak akan pernah muncul di sekitar wanita cantik itu mulai sekarang, jawab Disa. Mendengar permintaan Disa, Disa menghela napas lega. Dibandingkan dengan permintaan Dimo, kondisi Disa jauh lebih mudah bagi Disa, tetapi juga masuk akal. Berdasarkan garis keturunan, meskipun ketiganya berasal dari keluarga Disa dan Disa adalah kerabat yang jauh lebih dekat. 3 menara ilahi melayang di atas medan perang, dan tiba-tiba aliran merah darah cerah lainnya melintas di udara dan pasukan lain muncul di medan perang. Komandan, yang memimpin pasukan ketiga yang diteleportasi ke medan perang melalui formasi juga, adalah seorang gadis cantik yang menakjubkan. Melihat kedatangan bala bantuan, para prajurit pasukan Disa yang melarikan diri dan ketakutan mendapatkan kembali moral mereka. Mereka semua tenang dan berkumpul dengan tertib menuju 4 menara ilahi. 3 pasukan bulan darah yang baru tiba meluncurkan serangan balik secepat yang mereka bisa. Pasukan Disa memiliki 40.000 prajurit berlapis baja lengkap, yang mengendarai boneka besar, sepenuhnya logam, berbentuk binatang. Para prajurit ini berbaris dalam 20 baris horizontal dan bergegas menuju para prajurit klan Thunderluster sambil meraung keras. Binatang boneka metalik ini juga mengenakan baju besi logam tebal dan padat, yang dihiasi dengan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dapat mengiris bagian-bagian tubuh manusia dengan sentuhan sekecil apapun. Semua tunggangan boneka ini dirantai bersama dengan rantai merah darah yang bersinar. Karena rantai ini, 40.000 prajurit ini bergerak sebagai entitas yang bersatu. Mereka bergerak, sambil mengaum, menuju klan Thunderluster seperti gunung besar yang menekan dari langit, menempatkan para prajurit klan Thunderluster di bawah tekanan besar. Tombak panjang yang dilemparkan oleh para prajurit klan Thunderluster menukik di udara bersama dengan sambaran cahaya yang menyilaukan, dan bentrok dengan keras melawan baju besi kokoh prajurit Disa bersama dengan ledakan keras. Dalam rentang hanya beberapa napas, puluhan ribu tombak dihantam dari udara, mengirimkan potongan baju besi yang rusak yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada satupun prajurit dari ras non-manusia yang dipukul dari punggung tunggangan boneka mereka. Semua prajurit klan Jia telah merantai diri mereka ke tunggangan boneka mereka, menggunakan rantai logam yang indah, jadi kecuali tubuh mereka dihancurkan berkeping-keping, tidak mungkin membuat mereka jatuh dari tunggangan boneka mereka. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar dan mengguncang bumi, pasukan klan Thunderluster bentrok melawan pasukan Disa. Para prajurit di kedua sisi mengangkat tombak panjang mereka secara bersamaan, meledakkan raungan bergema dan menerjangkan senjata mereka ke bagian tubuh vital musuh mereka. Sebagai magi senior yang kuat, para prajurit di kedua sisi terampil dan berpengalaman. Mereka tidak akan pernah melewatkan target mereka dalam jarak sedekat itu. Senjata-senjata tajam itu menembus tubuh musuh mereka satu demi satu, memeras aliran darah segar dan hangat. Para prajurit yang tubuhnya terkoyak dan jatuh ke tanah sambil berdarah, semuanya berasal dari klan Thunderluster. Tombak yang dipegang di tangan prajurit klan Jia anehnya tajam dan kokoh. Armor prajurit klan Thunderluster itu tidak mampu memblokir tombak yang sangat tajam itu. Hanya dengan sedikit sentuhan, baju besi mereka diiris terbuka dan tubuh mereka diterbangkan oleh tombak yang tebal dan tajam itu. Binatang guntur meraung marah, sambil menciptakan sambaran petir tebal yang tak terhitung jumlahnya dan mempesona turun dari langit, yang menghantam keras para prajurit klan Jia itu. Namun, aliran cahaya muncul dari permukaan baju besi padat mereka, yang berputar di sekitar tubuh mereka. Aliran cahaya ini menetralkan sebagian besar petir, hanya menyisakan sebagian kecil yang berhasil menembus lapisan cahaya dan mengenai baju besi. Beberapa prajurit klan Jia disambar oleh sambaran petir yang kuat, menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat, sementara asap hitam membubung keluar dari baju besi mereka. Beberapa dari mereka bahkan langsung dibakar menjadi potongan-potongan kokas hitam oleh baut itu. Meskipun mereka mati, tubuh mereka masih tetap duduk kokoh di punggung tunggangan mereka. Sambil meraung keras, pasukan Disa menyapu garis depan. Pasukan klan Thunderluster tidak mampu menahan serangan sengit yang diluncurkan oleh para prajurit klan Jia, mundur dengan cepat. Petir setebal tangki air menyambar dari langit satu demi satu.
Meskipun prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari klan Thunderluster dikirim terbang oleh tombak panjang prajurit klan Jia, jumlah prajurit klan Jia yang sama dibakar sampai mati oleh sambaran petir yang kuat itu. Jumlah prajurit yang gugur dalam pertempuran mulai meningkat dengan cepat. Setelah rentang beberapa napas, pasukan Disa mulai mundur juga. Lebih dari 2.000 prajurit klan Jia terbunuh selama periode konfrontasi yang singkat, sementara lebih dari 4.000 prajurit telah jatuh di sisi klan Thunderluster. 2.000 lainnya terluka parah dan bahkan tidak bisa berdiri kembali dari tanah. Ji Hao benar-benar tercengang oleh konfrontasi singkat namun berdarah ini. Jelas bahwa keduanya, peralatan dan keterampilan bertarung, dari pasukan Disa jauh di atas. Pasukan Disa, peluit melengking tiba-tiba datang dari jauh. Seiring dengan suara-suara siulan itu, komandan wanita klan Yu yang cantik, yang telah tiba melalui formasi teleportasi sebagai yang terakhir, menginjak-injak datar bulat warna-warni yang bersinar, dan naik ke udara. Flat bundar Zhang Xin Radius tiba-tiba melepaskan sejumlah besar aliran cahaya yang menyilaukan. Seiring dengan suara dengungan yang keras dan aneh, aliran cahaya itu langsung melesat ke langit, puluhan mil jauhnya dari tanah. Di belakang komandan wanita yang bernama Ju Xiu, 20.000 prajurit klan Jia bersenjata lengkap, yang juga menginjak-injak flat bundar serupa, juga langsung naik ke udara. Lebih dari 10.000 pemanah di bawah komando Great Gale Bao telah melayang di udara dan menunggu kesempatan yang tepat untuk meluncurkan serangan mereka. Setelah Ji Xiu dan pasukannya naik ke udara di flat bundar berbentuk aneh itu, retakan garis tiba-tiba mulai muncul di flat bundar itu. Setelah itu aliran cahaya merah darah melesat keluar bersama dengan suara swooshing yang keras, hingga lebih dari puluhan mil jauhnya. Di dalam aliran cahaya merah darah yang melesat dengan cepat itu, panah logam sepanjang 3 kaki setebal ibu jari yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan diikuti oleh suara desiran bernada tinggi. Great Gale Bao memberikan teriakan bergema yang keras, diikuti dengan itu dia dan semua pemanah di belakangnya memerintahkan tunggangan terbang mereka untuk berbalik dan menyelam ke bawah, mencoba menghindari panah-panah itu di sepanjang jalur terbang melengkung. Masing-masing dari 20.000 flat bulat terbang itu telah menembakkan lebih dari 100 anak panah dalam momen yang berlalu, yang berarti, 2 juta, panah logam berbasis paduan penuh, yang ditingkatkan dengan simbol sihir khusus, telah ditembakkan ke arah Great Gale Bao dan pemanahnya. Mata Ji Hao terbuka lebar dan dia melepaskan murid gagak yang lebih golder. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa pada masing-masing panah berbentuk burung hantu yang memecahkan baju besi itu, setidaknya 300 simbol mantra berkilau dengan cepat. Dilihat dari teknik penempaan senjata, yang dikuasai oleh Istana Magi, jika 300 simbol mantra timbul pada satu anak panah, panah itu pasti akan cukup kuat untuk mengancam nyawa seorang penyihir senior. Meskipun Great Gale Bao telah memberikan perintah secara instan, dan pemanah di belakangnya menghindar secepat yang mereka bisa, panah merah darah yang menukik itu masih menyelimuti seluruh bagian langit, dalam satu saat. Lebih dari 2.000 pemanah diselimuti oleh badai panah merah darah, dan segera, darah mulai jatuh ke tanah bersama dengan suara erangan yang teredam. Lebih dari 1.000 pemanah dipukul tepat di kepala dan telah meninggal. 1.000 sisanya terluka parah, dan langsung jatuh ke tanah. Ju Xiu mengarahkan jarinya ke udara, diikuti dengan gerakan tangannya, 20.000 flat bulat terbang melepaskan aliran cahaya merah darah yang menyilaukan sekali lagi, yang menukik langsung ke arah Ji Hao dan yang lainnya, yang telah menjaga pintu keluar lembah. Ji Hao segera tersentak kaget sambil mengaktifkan kekuatan yang terkandung dalam baju besi cangkang kura-kuranya, dan melepaskan kekuatan esensi air murni yang langsung menyelimuti area dalam radius beberapa mil. Tepat pada saat berikutnya, panah-panah itu menghantam lurus ke bawah. Lapisan kabut hitam yang dilepaskan oleh baju besinya beriak dengan intens. Meskipun kabut hitam di dekat Ji Hao tetap diam dengan sempurna, di lingkaran luar, lapisan kabut hitam terlalu tipis, panah-panah ganas itu dengan cepat menembus kabut hitam setelah kabut hitam sedikit menetralkan kekuatan mereka. Gelombang lolongan naik dari belakang Ji Hao. Prajurit cita hitam yang tetap berada di belakang. Ji Hao terkena panah itu satu demi satu. Kekuatan yang terkandung dalam panah logam timbul simbol mantra ini menakutkan. Jika salah satu panah itu mengenai bahu Anda, seluruh lengan Anda akan segera meledak berkeping-keping. Jika mengenai kaki Anda akan kehilangan kaki juga, dan yang lebih mengerikan,
itu akan meledakkan Anda menjadi dua jika mengenai dada Anda. Setelah gelombang panah pertama, 300 dari 2.000 prajurit Cita Hitam yang tersisa terbunuh. Ji Hao mengertakkan gigi dan memelototi Ju Xiu, wanita cantik, yang telah melayang-layang di udara. Bagaimana tiga pasukan yang baru tiba bisa jauh lebih kuat daripada pasukan Disa? Apakah itu peralatan atau keterampilan bertarung mereka? Mereka semua jauh lebih baik daripada pasukan Disa. Sebelum Ji Hao bisa mengetahui alasan mengapa ketiga pasukan ini jauh lebih kuat daripada pasukan Disa, pasukan Dimo telah membangun 1 mil persegi di dinding logam padat di sekitar 4 menara ilahi, dengan potongan logam konstruksi yang dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Pada saat Ji Hao mengalihkan pandangannya ke dinding logam, beberapa ledakan teredam namun menggelegar datang dari sisi barat medan perang. Dua panah raksasa berbentuk aneh menembakkan dua anak panah besar dan langsung menembus tubuh tiga ular paling besar di bawah kendali para magus Pries dari Northern Wastland. Panah-panah itu telah menembus 7 inci di bawah kepala, di mana jantung mereka berada. Ular-ular itu berteriak melengking, sementara hati mereka tertusuk oleh panah setebal pinggang manusia dan 10 anak panah panjang Zhang. Diikuti oleh jeritan ular, geraman mengamuk yang dipancarkan oleh prajurit raksasa keluarga Kuafu juga bergema naik ke udara, salah satu dari mereka juga ditembak oleh panah raksasa semacam ini, di kaki. Sambil melihat dinding logam yang megah di sekitar 4 menara ilahi, yang telah didirikan dalam rentang beberapa napas, Ji Hao bahkan merasa pusing karena terkejut. Dia telah dengan jelas melihat bahwa itu beberapa detik yang lalu puluhan ribu prajurit klan Jia telah mengeluarkan potongan logam berukuran berbeda dari alat sihir penyimpanan mereka. Potongan-potongan logam ini seperti hewan hidup, mereka langsung terbang ke udara sementara simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya mulai berkilau di permukaan mereka, dan melepaskan aliran cahaya yang indah dan berwarna-warni, kemudian dengan cepat bergabung menjadi satu. Potongan-potongan logam secara otomatis menyatukan diri menjadi tembok kota persegi, secara bertahap membentuk kota logam. 4 dewa menuju membentuk 4 penjuru kota. Tembok kota metalik memiliki keliling 9 mil dan timbul dengan pola manusia, hewan, tumbuhan, dan pemandangan alam lainnya yang sangat indah, sesuai dengan selera orang-orang klan Yu. Di bagian atas tembok kota yang berbentuk lantai, panah skala besar berbaris tebal, sementara panah logam setebal pinggang manusia dan sekitar 10 zang panjang telah diletakkan di tali busur. Masing-masing panah ini memiliki simbol mantra merah darah yang tak terhitung jumlahnya bersinar di atasnya, dan aliran cahaya padat seperti kristal mengalir di sekitarnya. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Ji Hao bisa mencium aroma darah yang pekat dari panah itu. Dilihat dari itu, dapat disimpulkan bahwa panah logam besar ini pasti dibuat dengan semacam metode rahasia darah dan sangat kejam, dan sangat berbahaya bagi semua jenis makhluk hidup. 3 ular raksasa itu, yang telah ditembak menembus jantung, adalah contoh terbaik. Ular-ular itu memiliki tubuh yang sangat besar dan memiliki kekuatan hidup yang hampir tidak ada habisnya. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk menyemburkan racun beracun, yang berarti bahwa tubuh mereka dapat menahan semua jenis racun. Yang mengerikan. Namun, setelah ditembak di jantung, luka ketiga ular yang kuat itu segera mulai merusak dan menyebar, sementara aliran darah hitam dan lengket menyembur keluar dari tubuh mereka. Segera, sebuah lubang besar muncul di tubuh mereka, 7 inci jauhnya dari kepala mereka, dari mana orang bahkan bisa melihat jantung mereka yang berdetak kencang. Beberapa pendeta penyihir Wastelen Utara melantunkan mantra dengan suara serak sambil melemparkan segenggam besar obat-obatan ajaib ke dalam luka ular-ular itu. Obat-obatan ajaib yang kuat itu bentrok keras dengan aliran cahaya merah darah pekat yang melingkar di sekitar panah, terus-menerus mengeluarkan bau kental dan menyengat. Setiap tempat yang tersentuh asap, bahkan tanah, telah berubah menjadi hitam bersih. Melihat bahwa kelompok ular yang paling kuat telah dipukul seperti ini, ular lainnya, yang relatif lebih kecil, berhenti satu demi satu, dengan marah mengeluarkan lidah berbentuk garpu mereka sambil mendesis, tetapi tidak berani mengambil langkah maju lagi. Di sisi utara, prajurit keluarga Kuafu, yang kakinya juga ditembak oleh panah besar, jatuh ke tanah sambil melolong kesakitan. Tetapi pada saat yang sama, dia mengambil batu besar dan dengan marah melemparkannya ke dinding logam, yang bermil-mil jauhnya darinya. Meskipun itu adalah batu yang sedikit lebih besar untuk seorang prajurit dari keluarga Kuafu,
di mata orang biasa itu adalah batu raksasa dengan radius 10 zang. Tidak peduli seberapa tebal atau kokoh baju besi prajurit klan Jia, mereka akan benar-benar hancur di bawah sepotong batu seperti itu. Namun, keempat menara ilahi masing-masing memancarkan seberkas cahaya merah darah secara bersamaan, yang kemudian terhubung bersama dan melintas di udara. Tampaknya keempat menara entah bagaimana menghubungkan kekuatan mereka bersama-sama, membentuk semacam formasi magis dan kuat. Karena itu mereka bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dinding kabut merah darah yang tebal dan tebal naik dari dinding logam dan segera menyelimuti seluruh kota logam. Batu raksasa itu berbenturan dengan dinding logam dan mengeluarkan ledakan teredam, setelah itu meledak ke dinding. Namun, perisai kabut istirahat darah di atas kota hanya sedikit bergetar. Prajurit ras non-manusia di dalam tembok kota meledakkan gelombang sorak-sorai dan teriakan. Sementara itu, puluhan busur berskala raksasa perlahan dan otomatis terbuka, bersiap untuk meluncurkan berbagai serangan. Komandan keluarga Kuafu segera menggeram sambil meraih prajurit yang terluka dan melangkah mundur dengan langkah besar bersama dengan prajurit lainnya. Kereta kura-kura perlahan bergerak ke garis depan, sementara lapisan tebal perisai air berangsur-angsur muncul di udara. Diiringi dengan serangkaian poni yang menusuk telinga, puluhan anak panah besar berdentang di kereta kura-kura. Diikuti hanya dengan suara mendesis samar, semua puluhan anak panah telah dihancurkan menjadi abu, yang menyebabkan kereta kura-kura hanya bergoyang ringan, tetapi gagal meninggalkan bekas sekecil apapun di permukaannya. Kereta kura-kura dengan cepat diikuti oleh ratusan boneka logam yang sangat besar, yang memiliki panah yang tak terhitung jumlahnya dan peralatan penyerang lainnya yang melekat pada tubuh mereka. Semua peralatan itu menciptakan suara teredam namun keras secara bersamaan. Dengan kekuatan formasi sihir yang telah menghubungkan semua boneka, mereka mengubah kristal magis yang tak terhitung jumlahnya menjadi gelombang kekuatan yang besar, memungkinkan semua peralatan itu untuk menembakkan panah dan bom yang tak terhitung jumlahnya ke arah kota logam. Perisai kabut merah darah melepaskan cahaya yang lebih terang, dan gelombang serangan sengit yang diluncurkan oleh ratusan boneka logam, gagal. Menyebabkan sedikit pun kerusakan pada kota logam itu. Disa mulai tertawa kecil. Dia membersihkan baju besi dan jubahnya, lalu dengan hati-hati menyisir rambut panjangnya, perlahan melangkah ke dinding selatan. Sambil menatap Ji Hao dengan bangga dari kejauhan, dia berkata, "Ji Hao, apakah kamu sekarang berani menyerang kota logam ini?" Dia kemudian menepuk keras dinding logam yang kokoh dan melanjutkan dengan nada yang keras dan melengking, "Jika kamu seorang pejuang pemberani, ayo, luncurkan seranganmu, aku akan memberitahumu seperti apa rasanya putus asa." Melihat Disa berdiri di belakang perisai lapisan kabut merah darah yang tebal, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan bangga, Ji Hao menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan menghentikan, "Baiklah, jika kamu masih laki-laki, turun ke sini dan bertarung melawanku sendiri, berhentilah menghujat." Mencibir, Ji Hao mengangkat tangannya ke arah Yumu. Yumu segera mengeluarkan sebungkus tetesan yang sangat beracun di tangannya. Ji Hao melambaikan bungkus obat kulit kecil itu ke Disa, melengkungkan bibirnya ke atas dan berkata, "Apakah kamu baru saja bertanya padaku apakah aku berani menyerang kota besi omong kosongmu? Nah, saya sekarang bertanya kepada Anda, apakah Anda berani menelan bungkus obat ini? Jika kamu melakukannya, aku akan lebih dari tidak takut untuk melancarkan serangan itu." Disa menutup bibirnya erat-erat sambil memelototi Ji Hao dengan ekspresi kesal yang tak terlukiskan. Ji Hao tidak cukup bodoh untuk melancarkan serangan ke tembok kota yang kokoh itu, yang jelas diciptakan oleh teknik pembuatan senjata sihir paling canggih yang dimiliki ras non-manusia, sementara Disa tidak cukup bodoh untuk meminum obat yang sangat beracun yang dibuat secara diam-diam, yang dimasak oleh pengguna narkoba yang sangat berbakat dari Istana Magi. Dari belakang, 30 aliran asap merah tebal tiba-tiba membubung ke udara, bersama dengan raungan naga yang rendah namun bergema. Ada puluhan utusan yang dipasang di punggung naga, yang terbang cepat menuju Ji Hao dan pasukan cita hitam, sambil berteriak pada mereka. "Berikan perintahnya, semua pasukan umat manusia, mundur." Setelah mendengar perintah itu, semua magus Pries dari Northern Wastelen segera menjerit bernada tinggi. Diikuti oleh jeritan itu, ular mereka langsung berbalik dan merayap pergi dengan kecepatan setinggi mungkin. Bahkan sebelum Ji Hao menoleh ke arah barat,
pasukan ular telah melakukan perjalanan puluhan mil jauhnya. Pada saat Ji Hao melihat mereka, dia hanya bisa melihat ratusan siluet menghilang di hutan, ratusan mil jauhnya. Ya, kamu mundur sangat cepat. Ji Hao mengutuk dengan tidak menyenangkan. Perilaku pasukan ular semakin memperburuk kesan buruk dari klan-klan di gurun utara di hati Ji Hao. Dengan perisai kereta kura-kura, para prajurit keluarga Kuafu mulai mundur dengan cepat juga, dan segera menghilang di daerah pegunungan yang luas. Para prajurit klan Thunderluster tidak berbalik dan segera mundur. Mereka bergegas menuju Ji Hao di sepanjang jalur busur besar yang panjang dan bertemu dengan pasukan Cita Hitam dan Ji Hao. Ji Hao berdiri di atas bukit kecil, sambil menatap mata Disa tepat dan menyilangkan lehernya sendiri dengan tangannya. Oi, Disa, kita mundur. Kamu memiliki 4 pasukan bersama-sama sekarang, bukankah kamu akan mengejar kami? Saya dapat berjanji bahwa sama sekali tidak ada penyergapan di belakang kita. Sama sekali tidak, haha. Tertawa terbahak-bahak, Ji Hao menggelengkan kepalanya lagi sambil menghela nafas, lalu dengan sengaja melambaikan bungkus tetesan racun di tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan melompat ke atas binatang guntur, mundur dengan cepat dengan pasukan Cita Hitam dan pasukan klan Thunderluster. Di udara, Ju Xiu mencibir, mengeluarkan panah panjang dan membidik Ji Hao, lalu menembakkan panah itu tanpa ragu-ragu. Panah itu melesat melintasi langit seperti seberkas cahaya, dan mencapai punggung Ji Hao tepat pada saat berikutnya. Ji Hao mengayunkan lengannya ke belakang dan secara akurat mencengkeram panah itu. Anak panah, yang timbul tebal dengan pola seperti sisik naga berbenturan dengan pelindung tangannya, dan mengirimkan percikan api dalam jumlah besar. Kekuatan yang terkandung dalam panah itu sangat besar, yang memungkinkan panah itu menyeret tangan Ji Hao lebih jauh dan berdentang di baju besi Ji Hao, lalu akhirnya berhenti. Meraih panah itu, Ji Hao melirik Ju Xiu. Binatang guntur dan Cita Hitam berlari sangat cepat, membawa tim Ji Hao dan kedua pasukan dengan cepat menjauh dari medan perang. Kembali ke perkemahan khusus pasukan aliansi klan manusia. Setelah terus mundur selama beberapa hari, Ji Hao dan kedua pasukan akhirnya berhasil melepaskan diri dari pengejar mereka dan kembali ke perkemahan. Ai, pinggangku yang malang. Untuk bisa duduk dan makan daging dengan tenang sangat sulit. Teriak Yumu. Di dalam tenda lebar yang terbuat dari kulit tebal, 10 batu bendera yang tebal dan kokoh ditempatkan dalam garis lurus. Yumu mengeluarkan sepotong kulit beruang dan menggulungnya sebagai lembaran di salah satu batu bendera, lalu dengan sangat senang berbohong di atasnya dan segera tertidur. Beberapa hari terakhir ini, mereka bergegas keluar dan bertarung di daerah pegunungan, tanpa istirahat. Yumu telah terluka parah beberapa kali. Oleh karena itu, kekuatan dan kekuatannya sangat habis, sehingga dia hampir hancur. Tidak hanya Yumu, Men-Men dan Shaoxi juga terlihat lelah, dan Taixi sudah tertidur, dia bahkan lebih cepat dari Yumu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menemukan sepotong kulit atau seperai jerami. Dia hanya berbaring di atas batu dan langsung mulai mendengkur. Men-Men, Shaoxi, kalian berdua harus istirahat juga, kata Ji Hao, sebelum membuka penutup tenda dan berjalan keluar. Feng Xing telah menghilang lagi, tidak ada yang tahu kemana dia menghilang. Feng Xing seperti monyet energi yang bahkan tidak bisa duduk diam selama 1 menit, dan selalu penuh energi. Tepat setelah pasukan tiba, dia bergegas ke perkemahan dan menghilang sepenuhnya. Tuhan tahu apa yang dia lakukan sekarang. Dibandingkan dengan terakhir kali Ji Hao dan timnya datang ke perkemahan ini, lebih banyak orang sekarang beristirahat di sini. Di antara orang-orang ini, sebagian dari mereka adalah anggota tentara khusus seperti Ji Hao, dan dikirim ke medan perang sebelumnya. Mereka baru saja kembali dan menyembuhkan luka mereka. Yang lainnya adalah anggota tentara khusus yang baru tiba yang baru saja dikirim oleh markas besar dan belum menerima misi mereka. Di area datar di sebelah perkemahan, potongan-potongan besar kulit diletakkan di tanah. Banyak prajurit tentara khusus yang baru saja menyelesaikan pertarungan mematikan dan kembali ke sini, meletakkan sepatu bot mereka di atas kulit itu, sambil menjajakan dengan keras. Oi gelombang lihat, datang dan lihat, pedang prajurit besar klan Jia. Dibuat dengan indah, dan dapat memotong segala jenis logam. Anda tidak akan terkalahkan dalam pertempuran dengan ini. Ini hanya akan dikenakan biaya 3 botol pil penyelamat jiwa 9 racun, atau obat ajaib penyembuhan lainnya yang sama efektifnya.
Saudaraku, di sini, alat sihir luar angkasa langka berkualitas tinggi milik bangsawan klan Yu. Ruang dalamnya adalah 30 zang persegi dan 5 zang tinggi. Ini adalah alat ajaib berkualitas tinggi yang asli. Kita semua adalah saudara dekat, jadi siapapun yang memiliki 10 baju besi lengkap yang dibuat oleh tutor master magi dari Istana Magi, dapat memiliki alat sihir luar angkasa ini. Wanita klan Yu, baru saja ditangkap di medan perang. Masih perawan. Tidak jauh dari situ, teriakan keras dimulai, langsung mengguncang seluruh pasar. Semua orang dengan penasaran menoleh, berdiri dan melihat ke arah itu. Seorang gadis klan Yu, mengenakan baju besi mewah, dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan lumpur sedang berjuang dan menangis di tanah. Dua prajurit kokoh, yang masing-masing memiliki ular tebal melingkar di pinggang mereka, dengan erat mencengkeram bahunya dan menekannya ke tanah. Saudaraku, lihat anak kecil yang cantik ini, bukankah dia cukup cantik? Dia adalah gadis bangsawan sejati dari klan Yu, dan memiliki lebih dari 100 penjaga yang melindunginya kembali dalam pertempuran. Kami kehilangan 7 hingga 8 saudara laki-laki ketika mengeluarkan semua penjaga itu. Harga tetap, 500.000 koin giok, atau harta karun dengan nilai yang sama, kristal atau apapun. Bayar kami dan kamu bisa membawa gadis itu pergi. Teriak seorang pria berotot setinggi hampir 4 meter, dengan awan besar kabut air melingkar di sekelilingnya, di dalamnya, siluet ikan henggong raksasa terlihat samar-samar. Mendengar harganya, para prajurit di sekitarnya mulai mengejek dan mengutuk secara bersamaan. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan gelombang peluit melengking untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. Henggong Fu, bukankah kamu terlalu serakah? Hanya seorang wanita dan kamu menginginkan 500.000 koin giok untuknya, apakah dia dibungkus emas? Tersesat saja, kamu. Dengan koin giok sebanyak itu, kita mampu membeli segala jenis alat sihir atau senjata, yang sebagian besar dapat meningkatkan kekuatan kita dalam pertempuran. Kita berada dalam perang besar, Anda tahu. Bertahan hidup adalah prioritas pertama. Siapa yang akan membayar sebanyak itu untuk seorang wanita? Ceritakan padaku tentang itu. Mengorbankan banyak saudara laki-laki itu untuk seorang gadis kecil. Tidak sepadan, tidak layak sama sekali. Namun, beberapa di antara para prajurit itu menatap dengan rakus pada wajah cantik gadis itu. Seorang prajurit mengulurkan tangannya dan berteriak pada Henggong Fu, "Oi, saya tidak punya 500.000, saya hanya punya 50.000 koin giok, apakah itu cukup?" "Oi, mari kita cicipi wanita klan Yu ini." Henggong Fu, bicara saja. Mendengar kata-kata ini, wajah Henggong Fu dan rekan-rekannya langsung menjadi gelap, sampai berkerut-kerut. Mereka telah kehilangan beberapa prajurit yang kuat untuk menangkap gadis muda ini, hanya 50.000 koin giok bahkan tidak akan menebus apa yang telah mereka hilangkan. Ji Hao melirik gadis yang menangis dan berjuang itu, menggelengkan kepalanya dan segera pergi. Seperti inilah perang, kejam dan tanpa kemanusiaan apapun. Ini adalah perang antara dua ras yang berbeda, oleh karena itu, tidak ada keadilan atau rasa moralitas, juga tidak ada kemuliaan atau kerendahan hati dalam perang ini. Hanya perjuangan antara hidup dan mati. Tidak ada wanita di medan perang, hanya musuh wanita. Ji Hao bergumam sambil berjalan, gadis bodoh, dia seharusnya tidak datang ke sini. Sambil berjalan dan melihat sekeliling, Ji Hao datang ke tenda pengarah pasukan khusus. Di papan batu giok besar, barisan karakter merah darah memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang 3 pasukan yang telah tiba sebagai bala bantuan untuk Disa, beberapa hari yang lalu. Di antara 3 pasukan bulan darah yang diperkuat, pasukan Disu adalah yang terbaik dalam pertempuran di garis depan. Sedangkan pasukan Jusiu adalah yang paling fleksibel. Dilihat dari keterampilan dan kekuatan bertarung, pasukan Jusiu memiliki keunggulan pasti yang memungkinkan mereka untuk dapat menghancurkan batalion pemanah manusia manapun. Adapun pasukan Dimo, mereka adalah yang terkaya. Dengan kekayaan mereka, mereka mampu membeli benteng logam portabel seukuran kota. Hanya kota logam itu, yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar, tidak akan dihancurkan tanpa pasukan setidaknya 50 kali lebih besar, menyerang dengan ganas tanpa memperhatikan nyawa mereka sendiri. Dipanggil oleh Disa, keempat pasukan, yang memiliki keunggulan saling melengkapi, berkumpul menjadi satu.
Kembali ke medan perang, jika pasukan manusia terus melancarkan serangan terhadap mereka, satu-satunya hasilnya adalah semakin banyak prajurit yang mati. Oleh karena itu, begitu pasukan Dimo menyelesaikan pembangunan kota logam, markas besar tempat Si Wenming berada, segera memberi perintah untuk mundur. Ji Hao berdiri di depan papan giok dengan cemberut dan dengan hati-hati mendengarkan percakapan antara sekelompok prajurit klan Huaxu. Struktur pasukan non-manusia itu aneh. Ambil pasukan bulan darah misalnya, semua pasukan resmi berada di bawah komando kaisar yang berkuasa, di Xian Luo. Namun, di Xian Luo tidak akan memberikan koin kepada tentara resmi manapun untuk persediaan atau senjata mereka, yang berarti bahwa semua biaya harus ditanggung sendiri. Pasukan Disa adalah pasukan muda yang baru diorganisasi, dan hanya memiliki peralatan standar yang paling dasar. Senjata dan armor mereka semuanya memiliki kualitas terendah di antara pasukan resmi Blood Moon. Tidak seperti dia, baik Disu dan Dimo telah memimpin pasukan mereka selama lebih dari 1000 tahun, dan dibandingkan dengan pasukan resmi lainnya, mereka berdua cukup berpengaruh dan kuat. Dengan lebih dari 1000 tahun pengalaman pertempuran dan akumulasi kekayaan, semua prajurit di kedua pasukan mereka dipersenjatai sampai ke gigi. Dengan jumlah prajurit yang sama, pasukan Disu dan Dimo bisa 10 kali lebih kuat daripada pasukan Disa. Adapun Ju Xiu, menurut informasi rahasia Si Wenming yang terperinci, yang dia dapatkan dari Tuhan tahu di mana, dia juga seorang komandan baru seperti Disa, dan dia telah mengambil alih pasukan itu selama kurang dari 3 tahun. Namun, keluarga Ju Xiu sangat kaya. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk melengkapi pasukan Ju Xiu, begitulah bagaimana pasukannya yang fleksibel namun sangat kuat dan efektif diciptakan. Prajurit klan Huaxu itu bahkan tahu bahwa Ju Xiu dan Disa bertunangan. Ji Hao menatap orang-orang ini dengan kaget dan diam-diam menegakkan ibu jarinya ke Si Wenming di kepalanya, karena mengambil informasi terperinci dan seperti gosip ini. Karena Disa dan Ju Xiu bertunangan, Ji Hao menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu mengeluarkan panah itu, yang ditembakkan ke arahnya oleh Ju Xiu sendiri, dari tas penyimpanan yang diikat di pinggangnya. Ji Hao kembali ke tenda yang dialokasikan timnya. Di dalam tenda, posisi tubuh Yumu dan Tiasi tidak berubah sama sekali, sementara mereka berdua masih tertidur lelap. Palu besamen-men dan beberapa benda lainnya, yang semuanya melepaskan panas yang luar biasa, dilemparkan secara acak ke dalam tenda, tetapi keduanya, dia dan Shaoxi, tidak ada di tenda. Ji Hao tidak tahu kemana kedua gadis itu pergi. Tapi dia memperhatikan bahwa 3 batu bendera terdalam masing-masing dilapisi dengan baik oleh selembar kulit perut yang lembut dan bersih dari naga yang berapi-api. Jenis kulit ini setebal 3 inci, lembut, elastis, dapat menghalangi kelembaban dan secara alami tetap hangat, pasti bisa dihitung sebagai kasur mewah di perkemahan seperti ini. 3 slip giok kecil telah ditempatkan di dekat setiap batu bendera secara teratur, dilihat dari karakter bengkok dan miring yang tertulis di atasnya, itu adalah karya Men-Men. Karakter pada 3 slip giok kecil itu adalah, Shaoxi, Men-Men, Ji Hao. Men-Men telah menyiapkan tempat tidur untuk mereka bertiga dan mengatur dirinya di tengah. Ji Hao dan Shaoxi berada di sisi kiri dan kanannya. Ji Hao diatur di batu bendera paling dalam. Haha, gadis kecil ini. Ji Hao menggelengkan kepalanya, tersenyum, lalu berbalik ke arah Yumu dan Taisi, yang mendengkur dengan menggelegar. Dia menggelengkan kepalanya dengan menyedihkan dan bergumam, "Yah, kalian berdua seharusnya membangun hubungan baik dengan gadis kecil kayak kita. Lihat dirimu sekarang, kamu bahkan tidak bisa memiliki kasur yang bagus." Yumu setidaknya memiliki kulit beruang, tetapi Tisi yang malang, dia berbaring langsung di atas batu yang dingin dan keras. Ji Hao berjalan ke arah Taisi dan melemparkan tendangan berat ke pantatnya, tetapi Taisi hanya menggerakkan lehernya sedikit dan mengerang, lalu mulai mendengkur lagi. Ji Hao menendangnya sekali lagi. Kali ini, Taisi menamparkan kaki Ji Hao dengan keras saat tidur dan bergumam, jangan, aku sedang tidur, bangunkan aku, jika ada daging." Ji Hao menghela nafas, meraih Taisi dan meletakkan kepalanya dekat dengan kaki Yumu. Tim telah berlari dan bertarung di daerah pegunungan selama berhari-hari ini. Yumu sangat lelah sehingga dia bahkan tidak punya energi untuk mandi cepat setelah mereka kembali. Lebih buruk lagi, dia hanya mengenakan sepasang sepatu jerami,
yang basah kuyup lumpur, keringat, dan darah berulang kali, Anda bisa membayangkan baunya. Tubuh Taisi tiba-tiba menegang, lalu dia bersin sangat keras. Tepat setelah itu, dia meledak dalam serangkaian jeritan panjang sambil melompat dari batu bendera. Terbangun oleh jeritan Taisi yang menusuk telinga, Yumu meraih panci besi besar tanpa membuka matanya dan melindungi dirinya di bawah panci. Saat berikutnya, suaranya yang teredam dan sangat ketakutan keluar dari dalam panci. Siapa yang menyerang kita? Ada berapa orang? Mengapa Feng Xing itu tidak membunyikan alarm? Taisi menggelengkan kepalanya dan akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya. Dia sekarang melihat kulit perut naga berapi-api yang lembut di bawah pantat Ji Hao dan bergumam sedih, apa? Kamu hanya terlihat sedikit lebih tampan, jadi kamu punya seseorang untuk mengatur tempat tidur yang bagus untukmu. Tapi, aku terlihat cukup bagus juga. Yumu mengeluarkan kaki babi hutan yang dingin dan belati kecil, mengiris sepotong tipis daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah dengan wajah gembira. Mendengar keluhan Taisi, Yumu tidak bisa membantu tetapi dengan cepat melirik wajah kurus Taisi, setelah itu dia menunjukkan bagian putih matanya. Kali ini, bahkan Menteri Si Wenming telah salah menghitung peningkatan musuh. Ji Hao mengerutkan kening dan memberitahu Yumu dan Taisi semua informasi yang dia dapatkan dari para prajurit klan Huaxu itu. Dalam beberapa perang terakhir yang terjadi antara umat manusia dan ras non-manusia, beberapa tentara resmi dinasti Yu telah dikepung oleh pasukan manusia, tetapi setiap kali ini terjadi, bala bantuan mereka hanya dapat mencapai mereka dengan menempuh jarak yang jauh untuk tiba di medan perang. Atau pasukan yang dikepung harus menghabiskan cukup banyak upaya untuk membangun formasi sihir teleportasi tepat di medan perang, maka bala bantuan akan datang melaluinya. Jika kali ini formasi teleportasi sihir seperti itu telah dibangun dengan tangan di medan perang oleh Disa, maka 4 pasukan manusia yang mengelilinginya, pasti akan cukup kuat untuk menghancurkan formasi itu, benar-benar memutus hubungan antara dia dan bala bantuan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa bala bantuan akan tiba melalui fungsi teleportasi bawaan dari menara ilahi. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Si Wenming dan timnya mencoba yang terbaik untuk mengetahui apakah ini adalah kartu truf yang disembunyikan dinasti Yu selama ini atau apakah monster non-manusia itu benar-benar membuat terobosan dalam beberapa tahun terakhir di bidang simbol dan formasi mantra sihir, yang memungkinkan mereka untuk secara langsung menggabungkan fungsionalitas formasi sihir di menara ilahi. Tidak peduli yang mana, itu adalah masalah para menteri itu. Yang membuatku khawatir adalah bagaimana kita bisa mengalahkan Disa, dan bagaimana mengeluarkan pasukannya yang sialan. Mengutak-atik panah yang dibuat dengan indah itu, Ji Hao berkata dengan suara dingin, setelah Disa dan 3 pasukan bala bantuannya berkumpul bersama, mereka sekarang menjadi sangat kuat. 4 pasukan bulan darah berkumpul bersama berarti bahwa setidaknya 20.000 prajurit klan Yu dan 200.000 prajurit klan Jia berada di pasukan sekutu itu. Mayoritas budak dan prajurit budak adalah milik pasukan Disa, tetapi dia tidak yakin apakah 3 pasukan lainnya belum berteleportasi ke sana budak dan prajurit budak sendiri melalui menara ilahi. Bahkan jika hal-hal ini dikesampingkan, menurut perkiraan yang dibuat oleh para prajurit klan Huaxu, tanpa pasukan yang 50 kali lebih besar dari yang sekarang, hampir tidak mungkin untuk menerobos kota logam padat itu dan formasi sihir pertahanan yang hebat, yang dibangun bersama oleh 4 menara ilahi. Namun, pasukan manusia 50 kali lebih besar berarti pasukan dengan lebih dari 10 juta prajurit. Keempat pasukan resmi itu bukan satu-satunya 4 pasukan aktif di daerah Gunung Chiban ini. Ada lebih dari 100 tentara resmi bulan darah, yang menyerang klan manusia di bagian utara. Begitu mereka menyapu semua klan manusia di sana dan tidak dapat menemukan target lagi, mereka akan segera mendorong maju ke Gunung Chiban dengan kecepatan tertinggi mereka. Oleh karena itu, situasi saat ini adalah Menteri Si Wenming masih ingin mengeluarkan pasukan Disa, tetapi dia tidak memiliki kekuatan militer yang cukup tersedia saat ini, lanjut Ji Hao dengan suara dingin. Dia telah mengajukan penguatan ke kota Puban, tetapi para tetua dari klan skala besar tidak mudah untuk membujuk mereka. Tanpa kekuatan militer yang cukup, untuk lebih akurat, bahkan jika kita memilikinya, Menteri Si Wenming tidak akan memberi perintah. Jika kita menyerang kota logam itu secara paksa,
kita mungkin akan menderita kerugian yang tidak bisa kita tanggung kemungkinan kerugian. Oleh karena itu, kita harus mencari cara lain untuk mengeluarkannya. Ji Hao memberikan pandangan yang sangat ganas dan jahat kepada Yu Mu dan Tai Si, yang membuat mereka berdua gemetar secara bersamaan. Pada saat ini, rasa kekuatan yang dilepaskan tubuhnya sangat tajam dan jahat, yang membuat Tai Si dan Yu Mu merasa bahwa itu Ji Hao di depan mereka benar-benar berbeda dari pria yang ramah dan menawan yang biasanya mereka kenal. Jika kita ingin mengalahkan sekelompok musuh yang kuat, kita harus membuat mereka saling melawan. Jika mereka tidak saling bertentangan saat ini, kita dapat membuat beberapa masalah di antara mereka untuk membuat mereka saling bertentangan. Lagi pula, rumor selalu tidak mungkin untuk dipertahankan secara efektif, lanjut Ji Hao sambil menatap Tai Si dengan ekspresi dingin. Apakah ada kutukan gelap yang pasti akan membunuh seseorang tetapi dalam waktu yang relatif lebih lama, dan yang tidak bisa dibatalkan oleh orang lain? Meluruskan jari-jarinya, Ji Hao mengertakkan gigi dan menyeringai, lalu dia berkata, 20 hari, 30 hari atau 40 hari, aku hanya ingin seseorang mati perlahan saat menderita. Tai Si mengerutkan kening, mengeluarkan kalabash kecil dari lengan bajunya dan menyesap sedikit alkohol yang terkandung di dalamnya, lalu melirik Ji Hao dengan rumit. Dia mengangguk perlahan dan menjawab, saya tahu banyak kutukan yang ganas dan kejam, yang akan merenggut nyawa seseorang dalam satu kasus, tetapi saya juga dapat membunuh seseorang secara perlahan. Mengangkat tangannya dan tiba-tiba memutar telapak tangannya ke atas, aliran cahaya hitam muncul, dan di dalam cahaya itu, sebuah buku hitam kecil, busur kecil dan 7 anak panah tipis dan pendek muncul. Buku 7 panah Nihilhead, harta sihir gelap yang diwariskan dari keluargaku, kata Tai Si dengan hambar, selama kamu cukup kuat, kamu bahkan bisa mengutuk Kaisar Surga sampai mati, dengan harta ini. Bersambung.